Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Pada hari ini kita akan belajar tentang Watashi no kazoku. tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyebutkan dan menginformasikan jumlah anggota keluarga sendiri. Mari kita mulai. Ja, hajimemashou. Kosakata. Keluarga. 家族、兄弟、 Jumlah orang. 1人、2人、3人、4人、5人、6人、7人、8人、9人、10人、何人。 Bisa kita simpulkan, untuk jumlah orang, cara penyebutannya adalah angka atau bilangan dalam bahasa Jepang, kemudian diikuti nin di belakangnya. Misalnya, 23 orang. Maka dalam bahasa Jepang, niju sang nin. Untuk satu orang dan dua orang, penyebutannya berbeda dan tidak perlu diikuti nin di bagian belakangnya. Mohon diingat ya, minasang. Sekarang kita belajar pola kalimat untuk menanyakan jumlah anggota keluarga. Kalimatnya, nanin kazoku desu ka? Berapa orang anggota keluarganya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu pola kalimat untuk menyatakan jumlah anggota keluarga. Polanya, jumlah orang, kemudian diikuti nin, lalu diikuti kazoku desu. Jumlah orang itu tadi yang kosakata hitori, futari, sanin, yonin, dan sebagainya ya. Biar lebih jelas, kita lihat ke contoh. Perhatikan ilustrasi berikut. Nanin kazoku desu ka? Berdasarkan ilustrasi, ada 6 orang anggota keluarga ya, termasuk saya atau si pembicara. Jadi, saya itu masuk ke 6 orang hitungan tersebut. Maka dalam bahasa Jepang, watashi wa rokunin kazoku desu. Anggota keluarga saya ada 6 orang. Jadi saya termasuk dalam 6 orang tersebut ya minasang, atau si pembicara masuk ke dalam jumlah orang yang dibicarakan. Paham ya sampai sini? Nah, untuk menanyakan jumlah saudara, kalimatnya nanin kyōdai desu ka? Berapa bersaudara? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu pola kalimat untuk menyatakan jumlah saudara. Polanya, jumlah orang, yang tadi ya, hitori, futari, sanin, dan sebagainya. Kemudian diikuti nin, lalu diikuti kyōdai desu. Kita lihat ilustrasi lagi. Nanin kyōdai desu ka? Nah, kalau berdasarkan ilustrasi, ada 2 orang bersaudara ya, termasuk saya. Jadi saya masuk ke hitungan. Nah, maka dalam bahasa Jepang, watashi wa futari kyōdai desu. Ingat ya minasang, futari tidak perlu diikuti dengan nin. Jadi misalnya kalian lupa, ninnya langsung coret ya. Hitori futari tidak perlu pakai nin. Perhatikan ilustrasi berikut. Nanin kazoku desu ka? Berdasarkan ilustrasi, ada 4 orang anggota keluarga ya, termasuk saya. Maka kalimat yang terbentuk adalah watashi wa 4人 kazoku desu. Contoh berikutnya. Nanin kyōdai desu ka? Berdasarkan ilustrasi, ada 2 orang bersaudara ya, termasuk saya. Maka kalimat yang terbentuk adalah watashi wa 2人 kyōdai desu. Ingat ya minasang, kata futari tidak perlu diikuti nin. Perhatikan ilustrasi. Nanin kazoku desu ka? Watashi wa
3人家族です。何人兄弟ですか？Watashi wa hitorikko desu. Hitorikko adalah anak tunggal minasang. Penggunaannya tidak perlu diikuti nin ataupun kyodai di belakangnya. Jadi cukup hitorikko desu. Kosakata, anggota keluarga sendiri. 祖父、祖母、父、母、兄、姉、私、弟、妹。 Karena merupakan sebutan anggota keluarga sendiri, maka kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ada tambahan kepemilikan ku di belakangnya atau ada kepemilikan saya di belakangnya. Contoh, sofu, kakekku atau kakek saya. Sobo, nenekku atau nenek saya. Cici, ayahku atau ayah saya. Haha, ibuku atau ibu saya. Ani, kakak laki-lakiku atau kakak laki-laki saya. Ane, kakak perempuanku atau kakak perempuan saya. Ototo, adik laki-lakiku atau adik laki-laki saya. Imoto, adik perempuanku atau adik perempuan saya. Untuk menyatakan jumlah saudara kandung yang dimiliki, pola kalimatnya adalah kata benda. Dalam hal ini adalah sebutan saudara kandung. Kemudian diikuti ga, partikel ga. Kemudian diikuti jumlah orang dalam bahasa Jepang. Kemudian diakhiri dengan imas. Masih ingat kata imas, minasang? Imas itu artinya ada, tetapi untuk orang ya, untuk makhluk hidup. Nah, perhatikan ilustrasi. Adik perempuan saya ada 1 orang. Berarti imoto ga hitori imasu. Nah, bagaimana kalau ingin menyebutkan 2 jenis saudara kandung? 2 jenis di sini misalnya adik perempuan dan adik laki-laki misalnya. Nah, itu kan 2 jenis saudara kandung ya, minasang. Pola kalimatnya agak sedikit diperluas ya, minasang. Pola kalimatnya menjadi kata benda 1, sebutan saudara kandung 1, kemudian diikuti partikel ga, kemudian diikuti jumlah orang dalam bahasa Jepang, kemudian diikuti to. Masih ingat to itu apa, minasang? Partikel to. Partikel to itu artinya dan ya, minasang. Kemudian kata benda yang kedua yaitu sebutan saudara kandung yang kedua, kemudian diikuti partikel ga, kemudian diikuti jumlah orang, kemudian diakhiri dengan imas. Antara kata benda 1 dan kata benda 2 adalah kosakata yang berbeda ya, minasang, karena sebutan saudara yang berbeda. Kita langsung ke contoh agar tidak bingung. Adik perempuan saya ada 1 orang dan adik laki-laki saya ada 2 orang. Maka dalam bahasa Jepang, imoto ga hitori to ototo ga futari imasu. Partikel to dalam bahasa Indonesia artinya dan ya, minasang. Dulu pernah dibahas di bagian nama-nama benda yang ada di dalam kelas ya, kalau tidak salah. Kemudian kita perhatikan ilustrasi di bagian bawah. Kakak laki-laki saya ada 2 orang ya, minasang. Kemudian kakak perempuan saya ada 2 orang. Maka kalimat yang terbentuk ani ga futari to ane mo futari imasu. Nah, partikel mo dalam bahasa Indonesia artinya juga, berarti menambahkan tetapi ada kesamaan di bagian sebelumnya. Ini kan sama-sama ada 2 ya, sama-sama ada 2 orang, maka bisa menggunakan partikel mo. Nihongo no jugyo wa kore de warimasu. Sampai di sini dulu pembelajaran bahasa Jepang kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ja minasang, dewa mata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.